Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kami di dalam kebaktian hari ini. Pimpinlah kami mengerti firman-Mu. Panggilan terhadap Abraham. Dan sesudah itu panggilan terhadap Musa. Meneruskan sejarah. Karena Tuhan adalah yang menciptakan manusia. Yang melestarikan sejarah. Yang memimpin umat manusia. Kiranya Tuhan dengar doa kami. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam 4 bulan setengah. Saya berkhotbah mengenai Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ini merupakan satu peristiwa yang penting. Karena setelah Abraham dipanggil Tuhan, sejarah mulai berubah. Adalah satu bangsa yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk mengikuti rencana membentuk sejarah yang akan datang. Zaman Abraham di dunia, mereka tinggal di Mesopotamia. Setelah Abraham dipanggil, mereka pindah ke Kanaan. Lalu bentuklah bangsa Israel. Tidak lagi Mesopotamia. Tidak lagi akan tempat yang penting di dalam tengah-tengahnya sungai Eufrates dan sungai Tigris. Itu zaman sudah lewat, zaman baru mulai tiba. Saudara-saudara, Abraham dipanggil, lalu sejarah berubah. 4.000 tahun kemudian, kita melihat dunia terbagi agama Yahudi, agama Islam, dan agama Kristen. Ketiga-tiga kelompok orang ini mengaku Abraham nenek moyang mereka. Israel berkata, kami anak keturunan Abraham. Islam berkata, kami anak cucu Abraham. Orang Kristen berkata, kami anak rohani Abraham. Di dalam orang Israel, mereka berkait dengan Tuhan Allah melalui Abraham, karena anak Abraham, Ishak, menjadi penerus nenek moyang mereka. Orang Islam mengaku Allah adalah Allah mereka, karena nenek moyang mereka, Ismail, yang menjadi bapak mereka. Orang Kristen berlainan. Orang Kristen bukan secara daging keturunan daripada Ishak. Orang Kristen secara daging juga bukan keturunan dari Ismail. Tapi secara rohani kita adalah anak-anak Abraham yang sejati. Karena Alkitab berkata, aku akan memberikan kepada engkau orang yang beriman seperti engkau. Dan Abraham disebut bapa semua orang yang percaya. Kita datang kepada Tuhan Allah bukan melalui Ishak. Kita datang kepada Allah bukan melalui Ismail. Kita datang ke Allah melalui iman kepercayaan yang dimiliki Abraham di hadapan Tuhan Allah. Iman macam apakah yang membuat Abraham diterima oleh Tuhan? Because Abraham believed in God, so he was justified. Tuhan memberikan sesuatu hal, anugerah keselamatan kepada Abraham. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan kira di hatimu ada Abraham menjadi bapa kita. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, Allah sanggup merubah batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Sehingga tidak ada orang boleh sombong, saya keturunan Ishak, saya keturunan Abraham. Karena Tuhan bisa membangkitkan anak-anak Abraham melalui batu-batu yang keras ini. Saudara-saudara, sehingga orang Israel bukan menerima keselamatan dari Tuhan. Mereka hanya menerima janji di dalam Ishak, anak yang dijanjikan itu. Hari ini kita melihat
Orang yang paling pintar berpikir, paling pintar berfilsafat, paling pintar berdagang, yang paling pintar cari uang adalah bangsa Israel. Israel orang tidak banyak. Sampai hari ini tidak sampai 40 juta. Belum satu Jakarta. Seluruh dunia. Jikalau orang Israel adalah 4 miliar atau 40 miliar, maka semua uang akan diuntung oleh mereka. Kita tidak berbagian sama sekali. Maka Tuhan menyusut dan Tuhan membatas orang Israel hanya tidak sampai 40 juta saja. Sedangkan orang Arab mempunyai miliaran. Saudi Arabia, Oman, Yemen, Emirat, Qatar, dan negara-negara Kuwait. Semua orang di sekitar Arab diberi berkat Tuhan luar biasa. Di daerah Arab, setiap negara ada minyak. Minyak yang banyak bikin mereka kekayaannya tidak habis-habis. Pemimpin politik yang paling kaya di dunia. Pertama, Saudi Arabia. Kedua, Emirat. Lalu Qatar. Lalu Kuwait. Lalu negara-negara Islam yang berada di Timur Tengah. Saudi Arabia mempunyai uang paling banyak. Mereka mempunyai minyak. Uangnya tidak habis-habis. Tapi mereka tahu ketakutan di dalam 50 tahun akan datang. Minyaknya habis. Dan manusia tidak lagi membutuhkan minyak, bensin untuk menjadi bahan bakar mobil. Karena sekarang menjadi mobil listrik. Maka mereka sekarang memperkembangkan industri entertainment yang meraih uang sebanyak mungkin di dunia. Saya kira kalau di dalam 10 tahun lampau, engkau tidak pernah mengunjungi Abu Dhabi, tidak pernah mengunjungi Dubai, tidak pernah mengunjungi Riyadh, belum pernah mengunjungi kota-kota besar yang modern, engkau akan ketinggalan. Saudara-saudara, waktu di Dubai, waktu saya di Qatar melihat mereka kecil sekali penduduknya. Mereka punya manusia tidak banyak. Seluruh Qatar penduduknya belum sebanyak satu kota Jakarta, Jabodetabek. Tapi bangunan mereka 100 susun, 80 susun. Saudara-saudara, apakah itu namanya anugerah Tuhan? Pasti. Tidak ada sesuatu yang baik bukan dikaruniakan oleh Tuhan. Tapi karuniakan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Yang paling penting minyakkah? Tidak, heran ya. Seluruh Arab minyak. Hanya satu negara di dalam Arab tidak ada satu tetes minyak. Negara Israel. Kalau demikian, Arab kaya sekali, Israel miskin sekali. Tapi orang Israel tidak ada minyak, ada otak. Otak mereka mempunyai kepintaran, mempunyai bijaksana, mempunyai intelektualitas, mempunyai logika yang lebih tinggi dari bangsa apapun. Itu sebab di dalam seluruh dunia, manusia yang meraih hadiah Nobel terbanyak adalah orang Israel. Orang Israel tidak banyak uang di kantong, tapi mempunyai banyak isi di dalam otak. Dan mereka mempunyai pinternya bukan dihitung pakai dolar, dihitung pakai IQ, dihitung pakai pikiran. Mereka kira tidak bijak kalau uang taruh di bank. Orang Israel mengatakan taruh uang di bank itu orang paling bodoh. Karena yang menjadi kaya bukan kamu, yang menjadi kaya pemilik bank. Bank tidak mungkin membuka bank kecuali untung uang banyak. Dan banyak orang yang tidak bisa cari duit, yang tidak bisa berdagang. Cuma tahunya uang taruh di bank, setiap bulan dapat sedikit persen. Lalu berkata, saya sudah tumbuh uangnya untuk menipu sendiri. Saudara-saudara, selama 120 tahun, orang Amerika menghitung bank.
dan kantor asuransi telah mendapatkan uang ratusan bilion daripada umat orang-orang taruh uang di dalam banknya. Dan orang-orang tidak pernah sadar mereka tidak menjadi kaya, tetapi yang menjadi kaya pemilik bank itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam satu perindustrian untuk investasi, bagaimana tanam modal, bagaimana cari duit, lebih pintar daripada hanya taruh di dalam bank, telah menjadi satu usaha, satu bisnis yang penting di dalam investment di dalam dunia ini. Saya tidak banyak bicara tentang ini, karena ini bukan bidang saya dan bukan beban saya yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Setelah Abraham dipanggil, dari satu orang timbullah 3 kelompok. Orang Yahudi, orang Islam, dan orang Kristen. Apakah bedanya antara 3 kelompok manusia ini? Orang Yahudi pakai otak, hidup di dalam dunia ini, meskipun seluruh umat Yahudi tidak sampai 40 juta di dunia. Tapi mereka menguasai kantor, menguasai bank, menguasai keuangan di seluruh dunia. Sama seperti Asia Tenggara. Kalau orang Tionghoa dapat nasib yang malang, dapat penganiayaan, itu akan menggoncangkan, akan mempengaruhi perdagangan, dan akhirnya juga mempengaruhi ekonomi seluruh dunia. Saudara-saudara, dunia sangat tergantung matanya melihat kepada uang. Di mana uang itu dianggap penting, di situ isu politik juga dianggap penting. Saya tidak banyak bicara ini. Saudara-saudara sekalian, kita melihat zaman Abraham, dia merajalela di Mesopotamia. Tuhan bilang, Abraham, keluar. Begitu Abraham keluar dari Mesopotamia, no more significant. Setelah Adam dipindah, negara Mesopotamia merosot, tidak ada arti apa-apa lagi. Setelah Abraham, orang kedua dipanggil Musa. Bukan Mesopotamia, bukan Euphrates, bukan Tigris, bukan daerah di Mesopotamia, dan pindah ke Mesir. Saudara-saudara, dan Mesir Tuhan panggil satu orang namanya Musa. Saudara-saudara, minggu lalu saya mulai bicara tentang Musa. Musa dilahirkan bukan di negeri sendiri. Seperti banyak orang dilahir di Indonesia. Bukan tanah airmu. Dan engkau mesti lihat situasi politik, situasi lingkungan, situasi kebudayaan, kultur di Indonesia bagaimana. Untuk menentukan hari depanmu bagaimana hidup. Orang Mesir mendatangkan orang-orang yang dulu tidak di Mesir. Dulu mereka di daerah Kanaan. Tetapi ada orang yang pindah ke Mesir. Karena di Kanaan tidak ada makanan. Maka Yakub dengan anak-anaknya pindah ke Mesir. Cari makan. Karena di lain tempat semua menjadi miskin. Semua menjadi gersang. Semua menjadi kelaparan. Di Mesir masih ada banyak gandum, masih banyak makanan, bisa pelihara banyak orang yang lapar. Kenapa? Karena satu orang. Orang itu namanya Yusuf. Yusuf tadinya dijadikan budak, dijual oleh 10 kakaknya, dan dia akhirnya menjadi budak yang melayani di rumah Potifar di dalam Mesir. Situ dia dijebloskan ke dalam penjara karena majikan perempuan jatuh cinta sama dia. Berusaha mau mendapatkan tubuhnya, berzina dengan perempuan yang kelihatan cantik sekali. Tetapi Yusuf tidak mau, karena dia dari kecil dididik firman Tuhan. Dia tahu berzina
itu salah, berdosa besar, itu memarahkan Tuhan. Bolehkah saya melakukan dosa yang besar ini sehingga saya bersalah kepada Tuhanku di dalam surga? Ini kalimat paling besar. Kalimat yang paling suci. Kalimat yang paling agung yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Di dalam dunia kuno ada pemuda suci seperti ini. Saya mau tanya, adakah pemuda suci seperti pemuda ini yang namanya Yusuf di Jakarta sekarang? Kalau engkau ditarik, engkau dirayu oleh pelacur, engkau langsung buka baju, engkau langsung hubungan seks dengan dia. Yusuf tidak demikian. Yusuf percaya, engkau tidak ada Tuhan, tapi hatiku ada Tuhan. Engkau boleh sembarangan puja baju, saya tidak. Engkau boleh sembarangan bersetubuh, saya tidak boleh. Karena saya cinta Tuhan. Saya takut Tuhan. Saya menjaga kesucian kepada Tuhan. Di dalam beberapa hari yang lalu saya berkata, bagaimana mengetahui Tuhan Allah yang sejati? Tuhan Allah yang sejati bagi orang Kristen Allah Tritunggal. Masing-masing agama atau Tuhan yang sendiri. Engkau berkata, aku percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau tanya, bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa membuktikan Allah yang sejati, Allah yang bagaimana? 5 hal, dengar baik-baik, Gereja Reform Injil Indonesia. Allah yang sejati harus Allah yang benar dan jujur. Dan mungkin Allah menipu manusia. Dan mungkin Allah mengwahyukan yang tidak benar untuk dijalankan oleh manusia. The only thing owned by God is the truth and honesty. Allah mempunyai kebenaran. Allah mempunyai kejujuran. Yang tidak benar dan tidak jujur, tidak mungkin Allah. Ini prinsip pertama. Kedua, Allah yang benar, Allah yang sejati harus suci. Agama yang Allahnya tidak suci, jangan diterima. Agamanya Allahnya mengajar orang tidak suci, jangan diterima. Hanya Allah yang suci dan mengajarkan kebenaran yang suci, itulah yang harus kita terima sebagai my God, my Lord. Tuhanku harus Tuhan yang suci. Tuhanku harus Tuhan yang benar. Dan mungkin dia menipu. Dan mungkin dia bohong. Dan mungkin dia munafik. Ini prinsip kedua. Ketiga, Allah yang sejati harus Allah yang adil. Jikalau dia tidak adil, dan mungkin dia Tuhan Allah. Mengapa percaya Allah yang tidak adil? Mengapa terima Allah yang melakukan ketidakadilan? Itu membohong sendiri. Itu merusak bangsa. Merusak umat manusia. Karena kalau Allah tidak adil, dunia ini akan menjadi kacau balau. Ini prinsip ketiga. Prinsip keempat, Allah harus bajik. Dia harus berminat baik. Dia harus bermotivasi bersih. Dan tidak ada sesuatu keegoisan, sesuatu ketidakadilan, sesuatu ketidakbajikan yang membuat dia merusak dunia. Allah yang sejati haruslah Allah yang baik. The good God is the true God. A true God must be good. Ini prinsip keempat. Kelima, Allah yang sejati haruslah Allah yang penuh dengan kasih. Kalau suci tidak kasih, itu menjadi kejam. Kalau adil tidak kasih, tidak mengampuni dosa. Allah yang sejati. Pertama, benar dan jujur. Kedua, suci bersih. Ketiga, adil tidak egois. Keempat, penuh kebajikan, motivasinya baik. Kelima,
penuh cinta kasih. Saudara-saudara, saya tidak bisa terima kalau Allah itu mengajar manusia benci musuh. Saya hanya percaya Allah mengajar manusia mencintai musuh. Berdoa untuk masuk. Orang jahat sama kamu, baikilah kepada mereka. Jika engkau memakai kebaikan untuk membalas kejahatan, engkau anak Tuhan Allah. Engkau kalau mempunyai cinta kasih pengampunan dan mendamaikan manusia, engkau mirip anak Allah. Ini pengajaran semua di dalam kitab suci. If we truly believe the only one and the only good and the only God, we should believe in God the righteous, God the holiness, God the truth, God the goodness, and God of love. Kalau ini 5 prinsip kita tidak pegang, tidak usah percaya Tuhan Allah. Karena Allah yang tidak ada 5 prinsip ini, pasti Allah palsu. Kita mengapa dirikan gereja reform? Karena kita mau memberitakan Allah yang sejati. Allah yang jujur. Allah yang benar. Allah yang suci. Yang adil, Allah yang baik, dan Allah yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam diri Allah, Dia kirim Yesus Kristus. Kristus wakil 5 hal ini. Yesus benar adanya. Yesus suci adanya. Yesus adil adanya. Yesus baik adanya. Dan Yesus penuh cinta kasih adanya. Tidak mungkin meleset. Tidak mungkin menyeleweng. Tidak mungkin engkau salah jikalau engkau mempunyai Allah yang mempunyai 5 prinsip yang tertinggi ini. Maka engkau anak Tuhan. Engkau menjadi orang ikut selama-lamanya. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin menyeleweng. Tidak mungkin engkau dibuang oleh Tuhan. Karena yang suci memelihara kamu. Yang adil memperlakukan engkau dengan adil. Yang benar menjaga engkau. Jangan keluar dari kebenaran. Yang bajik bikin engkau selalu luput dari kejahatan. Dan yang penuh cinta kasih bikin engkau orang yang mirip Tuhanmu. Tuhan memberkati kita masing-masing. Abraham percaya kepada Allah yang sejati. Akhirnya Abraham dipanggil Tuhan. Sesudah dipanggil Tuhan, Allah berkata, keluar dari tanah Mesopotamia. Apakah Mesopotamia tidak baik? Bukan. Pergi ke Kanaan, lebih tidak baik. Orang Kanaan percaya ilah palsu. Orang Kanaan berzina dan karu-karuan. Kenapa Tuhan panggil Abraham keluar dari Mesopotamia? Yang lebih baik dari Kanaan, suruh dia pergi ke tempat yang penuh kejahatan. Supaya dia bersaksi. Supaya dia memuliakan Tuhan. Supaya dia mewakili, merefleksikan, mencerminkan kesucian, keadilan, kebajikan, dan cinta kasih Allah di daerah yang lain. Sama seperti Tuhan bikin kita orang Kristen yang menjadi saksi Kristus. Membawa manusia kembali mengenal Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, setelah orang Israel cari makan di Mesir, karena daerah di Kanaan sudah gersang, sudah miskin, sudah dilanda kelaparan. Maka orang Israel 70 orang, keturunan daripada Yakub, 12 murid atau 12 anak-anak mereka datang ke Mesir. Di Kosam, tempat yang diberikan oleh Firaun, mereka tinggal di sana. 70 orang menjadi 700 orang. 700 orang menjadi 7.000 orang. Orang Israel makin banyak, makin banyak, makin banyak. Menjadi suku yang besar, menjadi bangsa yang kuat. Pada waktu itu Raja Firaun yang kenal Yusuf mati. Sejarah bisa berubah. Politik bisa berubah. Presiden yang cinta bangsamu bisa mati. Sesudah itu Raja baru
mulai iri hati. Melihat orang bangsa asing bertumbuh di sini. Ini akan mengancam dan akan menjadi kerugian besar bagi orang Mesir. Maka diberikan perintah, semua bidan-bidan, dengar perintah saya. Engkau melihat orang Israel melahirkan anak, kalau laki-laki, bunuh dia. Bagaimana bunuh? Cekek bayi itu supaya mati. Bayi tidak bisa lawan. Kalau dicekek, mati. Sudah mati, pelan-pelan semua anak laki-laki bayi mati yang lahir, yang dibiarkan hidup, semua perempuan saja. Mereka sudah perempuan, sudah besar, tidak bisa perang, tidak bisa membela diri, tidak bisa berstrategi melawan Mesir. Lalu mereka akan nikah sama orang Mesir. Keturunan mereka akan hilang sama sekali. Dengar tidak? Dengar. Taat sama Firaun. Iya. Lalu disuruhnya bidan-bidan itu mencekik, membunuh semua bayi yang laki. Tetapi saya mau tanya, kalau manusia mau membunuh manusia, Tuhan di surga izinkan tidak? Jawab. Manusia mau menghancurkan manusia. Bangsa mau membunuh bangsa. Tuhan yang menciptakan semua manusia mengizinkan atau tidak? Tidak. Maka semua bidan waktu melahirkan anak bayi yang laki-laki, yang ganteng-ganteng, yang sehat-sehat. Waktu keluar bayi itu, bidan melihat, tuh bagusnya anak-anak begitu menarik, begitu menyenangkan. Mereka tidak tega membunuh. Mereka tidak tega mencekik karena hati nurani bekerja. Ini dalam teologi namanya ada penghalang supaya manusia tidak berbuat jahat terlalu besar. Di dalam dunia ini ada kuasa mengimbangi etika, mengimbangi moral. Manusia tidak berbuat jahat lebih daripada seharusnya. Karena Tuhan memimpin kebudayaan. Tuhan memimpin kelestarian bangsa. Maka Israel tidak mati. Banyak anak dilahirkan. Bidannya tidak mau bunuh. Lalu mereka dipanggil kembali oleh Firaun. Kenapa engkau tidak bunuh anak-anak Israel? Saya melihat statistik. Orang Israel tambah banyak laki-laki. Bagaimana kayak begini? Mungkinkah orang Mesir akan dihancurkan oleh bangsa yang kuat ini? Mereka menjawab, Firaun, maafkan, saya bukan tidak mau bunuh. Saya datang membantu mereka melahirkan. Sebelum sampai di rumah, mereka sudah lahir, tidak usah dibantu. Kami tidak ada kesempatan cekik, tidak ada kesempatan membunuh bayi-bayi itu. Mereka bohong. Waktu mereka bohong, Tuhan membiarkan anak Israel bertumbuh terus, bertambah terus. Satu hari ada satu keluarga melahirkan seorang anak ganteng sekali. Anak yang sehat sekali, elok sekali. Waktu dilahirkan, mamanya pun jatuh cinta sama bayi itu. Dibesarkan, dikasih susu, anak itu mulai bertumbuh. Tetapi terlalu kuat. Suara nangisan terlalu keras. Mereka simpan 3 bulan. Pakai selimut tutup supaya suaranya tidak dengar. Akhirnya tidak bisa. Semua orang di pinggir tahu anak lahir. Anak ini umur 3 bulan suara keras seperti ini. Mari kita lapor. Ini orang Israel. Harus dibunuh anaknya. Saudara-saudara, anak itu masih bayi. Tapi mempunyai gejala, mempunyai keistimewaan lain sama orang biasa. Anak itu namanya Musa. Nah inilah orang kedua
yang paling penting di dalam sejarah yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi chosen baby, growing up to be the new leader in the history to come. Sejarah akan tiba, ada pemimpin baru yang dibangkit oleh Tuhan, namanya Musa. Musa lain sekali dengan cara dipanggil oleh Tuhan, yaitu Abraham. Abraham umur 75 baru menerima panggilan. Musa sebelum dewasa sudah dipanggil Tuhan, caranya lain sekali. Saudara-saudara, Tuhan panggil saya, Tuhan panggil engkau, Tuhan panggil pendeta Ivan, Rahajo, dan yang lain. Semua berbeda. Jangan kita mengkira kita bisa mengulangi atau kita bisa mengkopi hamba Tuhan yang lain. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, Musa dipanggil pada waktu dia masih kecil, dia tidak sadar. Dan saat itu mamanya berkata kepada kakaknya Musa, namanya Miriam, bayi ini adelu. Sekarang dia harus dibunuh. Saya sedih sekali. Mari kita bikin satu keranjang. Kasih cat supaya waterproof. Supaya keranjang itu tidak bocor. Dan masuk. Taruhlah selimut. Taruhlah kasur kecil. Adelu ditaruh di bawah. Dibawa ke sungai. Biar dia lepas. Dan jangan engkau meninggalkan. Perhatikan dia itu akan bagaimana. Dan akhirnya Musa dibawa ke sungai. Dibuang. Lalu kakak perempuannya melihat dari jauh. Melihat apakah nasib anak ini akan dibunuh. Akhirnya datanglah perempuan yang mewah. Pakai pakaian yang paling mahal. Dan banyak perempuan-perempuan lain. Seril dari istana Firaun. Datang ke pinggir sungai. Karena raja punya anak perempuan mandi di sungai Nil. Pada waktu mandi di sungai Nil, dia dengar teriakan seorang steril berkata, ada keranjang, ada keranjang. Tidak tahu apa dalamnya. Maka anak raja Firaun berkata, bawa sini. Saya lihat waktu mereka bawa, menemukan seorang bayi yang begitu tampan, yang begitu sehat, berteriak suara keras nangis di situ. Dan anak Firaun berkata, bayi begitu bagus, bayi begitu ganteng, saya mau dia menjadi anakku. Saudara-saudara, anak yang harus dibunuh, sekarang Tuhan bekerja dengan kuasa ajaib, menjadi anak raja. Menjadi anak yang paling penting di tanah Mesir. Ini panggilan Tuhan untuk Musa berbeda sekali. Dan mulai itu dia dipelihara dengan orang yang menyusui dia. Itu Miriam berkata kepada anak Firaun, engkau tidak ada anak. Engkau tidak bisa memberi susu. Bolehkah saya kenalkan seorang ibu yang susunya banyak? Oh boleh. Kalau engkau bisa panggil seorang ibu, memberikan susu kepada bayi ini, bayar berapa uang pun saya kasih bayar. Saudara-saudara, ini cara Tuhan. Bikin seorang ibu, anak yang tidak usah dibuang, tidak usah dibunuh, malah dikasih susu sendiri. Dan berbayaran lagi. Ajaib sekali. Saudara-saudara, saya hari ini bicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita.